Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, di video pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari mengenai pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Memahami pengertian pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi. 2. Menyebutkan jenis dan manfaat tanaman serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang baik untuk tubuh. Dan ini adalah peta materi pada bab yang keempat. Baik, apa itu pengolahan? Pengolahan adalah membuat, menciptakan bahan dasar menjadi benda produk jadi agar dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan orang banyak. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Tanaman serealia, kacang-kacangan, dan umbian selain mengandung kadar karbohidrat tinggi juga mengandung vitamin dan mineral. Jenis tanaman ini juga tahan terhadap suhu tinggi. Kandungan mineral atau air yang terdapat pada bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi membuat tidak dapat bertahan lama setelah dipanen. Nah, tanaman serealia, kacang-kacangan, dan umbi memiliki beraneka jenis dan manfaat yang sangat baik untuk tubuh. Salah satunya adalah serealia. Yang pertama ada padi, atau yang kita kenal nama latinnya sebagai Oryza sativa. Nah, ini adalah salah satu tanaman serealia yang sudah menjadi makanan pokok di berbagai negara tropis, termasuk Indonesia. Tanaman padi adalah tanaman semusim dan hasil pengolahan padi disebut beras yang kemudian dimasak menjadi nasi untuk dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat. Dan yang kedua ada jagung atau nama latinnya yaitu mais. Ini merupakan tanaman serealia yang ditanam guna sebagai pakan ternak untuk bagian daun dan tongkolnya. Di bagian bulirnya dibuat minyak dan tepung maizena. Dan ada bagian tongkol dan bulir yang telah dibuat tepung kemudian digunakan untuk bahan baku industri. Kemudian ada gandum. Gandum ini adalah jenis tanaman serealia yang termasuk ke dalam suku padi-padian yang mengandung banyak karbohidrat. Gandum selain dijadikan makanan pokok juga diproduksi menjadi tepung terigu, pakan ternak, serta ada yang difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Dan terakhir ada sorghum. Sorghum ini salah satu tanaman serealia yang serbaguna yang banyak digunakan sebagai makanan pokok, bahan baku industri, serta pakan ternak. Selanjutnya adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan juga mengandung zat gizi lainnya seperti mineral, vitamin B, karbohidrat kompleks, dan serat makanan. Adapun jenis kacang-kacangan beserta hasil olahnya, yang pertama ada kacang almond. Almond merupakan jenis kacang yang satu keluarga dengan cherry, aprikot, dan peach. Jadi kacang almond ini sering digunakan dalam dunia baking karena ketersediaannya yang mendunia juga dengan rasanya yang gurih. Adapun olahan makanan hasil dari kacang almond diantaranya ada avena almond, coklat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kacang tanah. Nah, kacang tanah ini dapat diolah menjadi makanan yang beraneka ragam, diantaranya ada kacang goreng, sop kacang, keripik kacang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kacang merah. Kacang merah kaya akan asam folat, kalsium, karbohidrat kompleks, serta protein yang tergolong tinggi. Nah, makanan yang dihasilkan dari olahan kacang merah ini yaitu bubur kacang merah, sup kacang merah, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada kacang kedelai. Kacang kedelai ini merupakan salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar makanan seperti kecap, tahu, dan tempe.
Nah, selain makanan, kedelai juga dapat diolah menjadi minuman, yaitu susu kedelai. Selanjutnya ada umbi. Umbi-umbian ini digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk patinya yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Ada beberapa jenis umbinya. Yang pertama ada ketela pohon. Ketela pohon ini dikenal sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Terdapat berbagai makanan yang dihasilkan dari olahan bahan pangan ketela pohon, diantaranya ada perkedel singkong, keripik singkong, dan singkong rebus serta yang lainnya. Kemudian ada ubi jalar. Ubi jalar merupakan sejenis tanaman budidaya yang dimanfaatkan akarnya membentuk umbi dengan kadar gizi yang tinggi. Ubi jalar biasanya diolah menjadi berbagai jenis makanan, diantaranya ada getuk, kolak, puding, kue, dan sebagainya. Nah, selain itu, ubi jalar juga dapat diolah menjadi minuman seperti es krim. Kemudian ada kentang. Kentang ini merupakan tanaman dari suku Solanaceae yang memiliki umbi batang yang dapat dimakan. Kentang biasanya diolah menjadi berbagai macam hidangan seperti di sup atau sebagai cemilan. Nah, adapun makanan hasil olahan kentang diantaranya ada kentang goreng, perkedel, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada talas. Talas di Indonesia ini sangat populer di semua daerah. Adapun berbagai jenis makanan yang diolah dari bahan pangan talas, antaranya ada dodol talas, stik talas, keripik talas, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah teknik pengolahan makanan. Ini dibagi menjadi dua, yaitu panas basah dengan panas kering. Kalau panas basah berarti mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Sedangkan teknik pengolahan makanan panas kering adalah mengolah bahan makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Untuk macam-macam teknik pengolahan makanan panas basah, diantaranya ada teknik boiling, poaching, braising, stewing, dan steaming. Kemudian untuk berbagai macam teknik pengolahan makanan panas kering ada menggoreng, menumis, memanggang, mengoven, dan mengasapi. Dan untuk macam-macam teknik pengolahan lainnya ada menghaluskan, mencampur, menyaring, atau memeras. Nah, bahan-bahan pangan mentah atau belum diolah dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi sebenarnya kaya akan nutrisi. Untuk teknik pengolahan bahan pangannya, yang biasanya dilakukan menggunakan teknik merebus, mengukus, menggoreng, menghaluskan, menyaring, atau memeras. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyajian makanan dan minuman dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian sesuai dengan prinsip higienis dan sanitasi makanan dan minuman, yaitu yang pertama ada prinsip wadah. Ini artinya setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan tertutup agar makanan tidak terkontaminasi silang. Kemudian yang kedua ada prinsip kadar air. Ini yaitu menempatkan makanan yang mengandung kadar air tinggi baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. Kemudian ada prinsip edible part. Ini artinya setiap bahan yang disajikan dalam penyajian merupakan bahan makanan yang dapat dimakan. Kemudian ada prinsip pemisahan. Ini artinya makanan yang tidak ditempatkan dalam wadah seperti makanan dalam kotak atau rantang harus dipisahkan setiap jenis makanan agar tidak saling bercampur. Kemudian ada prinsip panas. Ini setiap penyajian yang disajikan panas diusahakan tetap dalam keadaan panas. Kemudian ada prinsip alat bersih. Ini artinya setiap peralatan digunakan seperti wadah dan tutupnya harus bersih dan dalam kondisi baik. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.